Shalom, shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus dimanapun saudara-saudara berada. Berjumpa lagi nih dengan kami dari channel PB Spirit. Apa kabarnya? Pasti kabarnya baik-baik saja kan? Nah, ini kita dipertemukan lagi oleh Tuhan. Ini timing yang pas, ini waktu yang indah bersama-sama. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita lagi untuk kembali datang bersekutu dengan Tuhan di tahun yang baru ini, tahun 2025. Ini waktu yang indah, ini waktu yang pas, tahun yang pas untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena ini sudah akhir zaman. Betul ya? Setuju? Ini sudah akhir zaman. Mari saudara-saudara ambil Alkitab saudara-saudara. Saya mau mengajak kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Buka Alkitab saudara dari 2 Korintus. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 hingga yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat 17 hingga 18. Demikian firman Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Oke. Tema pembelajaran kita pada kesempatan kali ini temanya tahan banting. Wah, tahan banting. Apa itu tahan banting? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Ayat bacaan kita tadi itu adalah berbicara tentang tokoh seorang Rasul Paulus. Ya, tokoh Rasul Paulus bersama dengan teman-teman dalam pelayanannya. Tapi yang saya mau ambil adalah bicara tentang tokoh Paulus. Saudaraku, Paulus adalah seorang Rasul Tuhan yang luar biasa. Mungkin juga saudara sudah tahu siapa latar belakangnya tentang Paulus kan. Dan yang saya mau katakan begini, kalau saudara dengan saya kita kembali menyimak perjalanan hidup dan pelayanan Paulus, betapa dia banyak mengalami kesulitan, betapa dia banyak mengalami kesusahan, betapa dia banyak mengalami kendala dan mara bahaya dan segala-galanya. Luar biasa tokoh ini. Tetapi yang saya mau katakan, dia tahan banting. Paulus tahan banting, Paulus tidak menyerah, Paulus tidak putus asa, Paulus tidak give up. Ya, Paulus tidak jadi terpuruk, tidak, tapi dia tetap terus melakukan pelayanan-pelayanan yang luar biasa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, yang saya mau ambil adalah belajar tentang tahan banting. Ya, nah itu yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini. Di dalam kehidupan di akhir zaman ini, segala sesuatu serba sulit, serba susah, serba jahat, serba gelap, dan sebagainya. Kecurangan, kekerasan, kejahatan, oh ada banyak. Pasti saudara dengan saya pernah mengalaminya, bahkan hari-hari ini. Ya, kami pun hari-hari ini banyak mengalami demikian. Tetapi ini yang kami mau bagi, ini yang kami mau sharekan kepada kita semuanya. Bicara tentang tahan banting. Saudara-saudara gue yang dikasih Tuhan, menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian tahan banting artinya tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan atau perubahan. Kalau dalam ilmu psikologi tahan banting berarti hardness personality. Hardness personality artinya orang yang memiliki ketahanan, ketabahan dalam kepribadiannya. Jadi orang ini betul-betul tahan, ya tabah sekali menghadapi apapun. Itulah namanya tahan banting. Saudara yang dikasih Tuhan, apa rahasianya Paulus bisa begitu tahan banting? Yang pertama, mari kita kaji. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 18a. Ayat 18a berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Nah, kunci rahasia pertama adalah Paulus selalu memikirkan atau memperhatikan yang tidak kelihatan. Beda sekali, kebanyakan kita manusia, hari-hari ini kita cenderung memperhatikan yang kelihatan. Ya, entah pakaian kita, entah rumah kita, entah sekolah kita, entah gadget kita, entah jam tangan kita, entah sepeda motor, apapun yang kelihatan, semuanya serba yang kelihatan. Secara manusiawi, ya betul, memang wajar, saudara. Tetapi untuk bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang tahan banting, pribadi yang tangguh, adalah caranya memperhatikan yang tidak kelihatan. Apa itu yang memperhatikan tidak kelihatan? Saudara, yang tidak kelihatan itu bicara tentang yang rohani, yang kekal, yang panjang, yang long time. Bukan berbicara yang fana. Yang kelihatan itu fana, saudara. Ya.
Misalnya apa? Mobil kita, kendaraan kita, paling besok juga bisa hancur, kapan waktu juga berkarat habis dan sebagainya. Ya, sekolah kita 4 tahun selesai dan sebagainya. Tapi kalau yang tak kelihatan itu sesuatu yang rohani, sesuatu yang bernilai kekal, bernilai panjang, bahkan selama-lamanya, tidak ada habisnya, tidak ada berkesudahan. Itulah namanya sesuatu yang tidak kelihatan. Kenapa Paulus memperhatikan yang tidak kelihatan? Paulus tahu bahwa hidup ini hanya sementara. Sekali lagi saya mau katakan, hidup ini hanya sementara. Hari ini kita kuat, besok sakit mungkin. Bukan berarti kami mendoakan kita sakit, tidak. Tapi besok kita sakit, besok kita menjadi tua, besok kita akan menjadi loyo, besok kita akan menghadapi banyak hal. Dan selesai, kontrak hidup kita selesai. Alkitab mencatat, paling banyak manusia berumur rata-rata 70 tahun. Lebih dari itu bonus. Ya. Tapi pada akhirnya pasti manusia mati, pasti manusia selesai. Segala sesuatu yang kelihatan di dalam hidup ini adalah selesai. Bumi, matahari, semuanya yang kelihatan pada akhirnya nanti akan hancur. Tapi yang tak kelihatan itulah, yang kekal itulah rohani yang panjang, tidak ada habis-habisnya. Paulus rahasianya begitu. Apakah kita selama ini sudah banyak memikirkan, memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan? Berbuat kebaikan, upah kita, melayani Tuhan. Ya, nilai-nilai rohani kita, kehidupan rohani kita. Apakah kita sudah memperhatikan itu? Ataukah di hari-hari yang lalu, tahun yang lalu kita lebih sibuk memperindah diri kita, merawat wajah kita, mempercantik diri kita, penampilan kita, mobil kita, rumah kita, pekerjaan kita. Saudaraku, mari. Ini waktunya kita memperhatikan yang tidak kelihatan. Apa itu? Keselamatan hidup kita yang kekal. Itu penting. Jiwa kita akan masuk ke surga dan hidup bersama-sama dengan Kristus di surga. Itu yang kekal, itu yang tidak kelihatan. Mari kita perhatikan. Poin yang kedua, hampir sama dengan poin yang pertama tadi. Apa rahasianya Paulus, saudara-saudara? Paulus itu memperhatikan yang tidak kelihatan. Sebab yang tidak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab yang tidak kelihatan itu kekal. Tadi sudah saya singgung-singgung. Kenapa Paulus memperhatikan yang tidak kelihatan? Karena yang tidak kelihatan itu kekal. Tidak ada habisnya. Tidak ada limit waktunya. Kekal. Waktu kita masuk surga, hidup kita kekal. Saudara, bukan setahun, bukan 10 tahun, bukan 1.000.000 tahun. Bukan, saudara. Kekal, tidak ada habisnya bersama dengan Kristus. Oh, betapa indahnya. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Nah, saudara dengan saya, kita kaya sementara. Kalaupun susah sementara. Kalaupun miskin, hanya miskin sementara. Tapi waktu kita masuk surga, waktu hidup kita bahagia masuk surga, maka itu kekal, tidak akan pernah habis. Selama-lamanya kita bahagia, selama-lamanya kita senang, selama-lamanya kita bersuka cita, selama-lamanya kita akan hidup indah bersama dengan Kristus, Sang Empunya surga. Setuju? Amin, saudara. Yang tidak kelihatan itu kekal, tapi yang kelihatan tadi pasti ada waktu hancurnya, pasti akan hilang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, poin yang ketiga, saya langsung aja, biar cepat, saudara. Ya. Di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21, tapi saya tidak membacakan semuanya. Saudara bisa membaca di sana, Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah engkau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ya. Ini perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang kaya yang menimbun hartanya. Ya, dia bilang sama dirinya sendiri, dia berkata kepada dirinya sendiri, oh jiwaku, diriku, senang-senanglah banyak harta. Tapi Tuhan Yesus datang berkata, Tuhan bilang begini, hei orang bodoh, hari ini juga nyawamu aku ambil. Nah, buat siapa harta yang kau simpan itu? Di dalam kitab Pengkhotbah, Salomo berkata demikian juga. Segala sesuatu adalah sia-sia. Kita menimbun harta sebanyak-banyaknya sia-sia. Kita cari pangkat sebesar-besarnya sia-sia. Kita cari ketenaran sebanyak-banyaknya itu sia-sia. Kita mau jadi orang terkenalkah? Kita mau jadi tidak terkenalkah? Sama saja, saudara. Tidak ada bedanya. Semuanya sia-sia, kata pengkhotbah Salomo. Segala sesuatu di bawah matahari ini adalah sia-sia.
Yang tidak sia-sia apa? Hidup kekal. Hidup kekal, saudara. Mari, ini waktunya. Saudara, dengan saya kita bertobat sungguh-sungguh. Perhatikan apa yang tidak kelihatan. Apa itu? Nilai rohani, keselamatan jiwa kita. Yakinkah kita masuk surga bersama dengan Kristus? Yakinkah kita masuk surga bersama dengan Kristus? Kalau seandainya saudara dengan saya belum yakin, ini waktunya kita bertobat. Ini waktu yang pas, saudara. Sebagai terakhir penutup begini, saudara, saya mau katakan. Di 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Paulus mau mengatakan begini. Tadi dia katakan dia memperhatikan yang tidak kelihatan. Yang kedua, yang tidak kelihatan itu kekal. Dan yang ketiga, akhirnya adalah itu membawa kemuliaan. Kemuliaan yang kekal. Ya, saudara dengan saya pasti tahu arti atau pengertian daripada kemuliaan. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang wah, sesuatu yang indah, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang megah, sesuatu yang tak bisa lagi dinilai atau bagaimana. Itulah kemuliaan. Bayangkan kemuliaan Kristus. Nah, kemuliaan Kristus itu juga akan kita alami waktu kita masuk surga. Itulah hidup kita. Itulah hidup kita yang sebenarnya. Sekali lagi, akhir kata, hidup di dunia ini hanya sementara. Semuanya ini adalah sementara, tidak kekal. Jangan perhatikan yang kelihatan. Perhatikan yang tidak kelihatan. Itulah yang akan membuat hidup kita tangguh. Meskipun susah, meskipun ada bahaya, meskipun kita dihina-hina orang, dihakimi orang. Ya. Walaupun kita dituduh-tuduh orang, walaupun kita dibenci orang, dan sebagainya. Tetap kita nggak masalah. Kata Paulus, penderitaan itu mah cuma ringan. Ya, Paulus bilang, itu mah cetek, itu mah kecil. Penderitaan seperti ini mah nggak ada artinya bagi kami. Kenapa? Karena Paulus tahu, kalaupun hari ini saya dihukum, kalaupun hari ini saya karena menginjili, saya dibunuh, saya masuk surga. Itu kata Paulus. Demikian juga dengan kita. Tidak perlu takut menjalani hidup ini. Kita tahu apapun yang terjadi, kematian pada waktu saat kita mengalami kematian, maka Kristus akan menyambut kita. Malaikat di surga akan bersorak-sorai. Waktu kita bertobat dan sungguh-sungguh masuk ke dalam kerajaan surga. Sudahkah saudara dengan saya bertobat? Mari buka hati saudara. Jikalau di hari-hari yang lalu, tahun-tahun yang lalu, saudara hidupnya belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara lebih memperhatikan hal-hal yang kelihatan. Memperhatikan harta saudara. Memperhatikan pakaian saudara. Penampilan saudara. Gaya hidup saudara. Dan sebagainya. Mari ini waktunya. Berikan waktu. Berikan hatimu. Berikan pikiran kita untuk memikirkan perkara-perkara rohani yang tidak kelihatan. Amin. Kalau saudara dengan saya setuju, mari kita aminkan firman-Nya pada kesempatan kali ini. Satukan hati saudara. Saya mau mengajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita menghadap kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada kesempatan kali ini. Bapa, ajar kami untuk kami menjadi pribadi anak-anak-Mu yang tahan banting. Pribadi yang tahan banting di tengah-tengah kehidupan yang serba sulit, serba jahat, serba gelap, dan segala-galanya. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap tahan banting. Kami tetap memperhatikan Engkau, memperhatikan yang tidak kelihatan, yakni perkara rohani, perkara yang dari Engkau Tuhan. Ini doa kami Bapa. Bapa di surga, bila mana ada di antara saudara-saudara yang belum sungguh-sungguh mengalami pertobatan, dan hari ini Bapa, mereka membuka hatinya, mereka mengundang Engkau Tuhan Yesus. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, masuk Tuhan Yesus. Kau masuk dan Kau jamah. Berkati setiap pribadi, setiap penonton yang membutuhkan pertolongan. Tuhan jamah. Kuatkan iman kami terus Bapa. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mewakili dari Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia mengucapkan terima kasih untuk perhatian saudara-saudara dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.